Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali bersama channel Mencari Barokah TV. Yang belum subscribe, disilahkan dukungannya dengan di subscribe dan menu loncengnya juga diaktifin. Dan jika konten ini bermanfaat bagi banyak orang, silahkan dibantu share. Allahumma sholli ala Muhammad. Zaman Kiai Haji Muhammad Khalil Al-Bangkalani masih muda, belajar ke Mekah menjadi dambaan setiap santri. Keilmuan seorang santri dirasakan belum lengkap sebelum nyantri di Mekah. Dengan tekad yang membaja dan setelah berpamitan kepada guru-gurunya, Kiai Khalil yang masih muda melanjutkan belajarnya ke Mekah. Pada tahun 1859, berangkatlah Kiai Khalil ke Mekah. Selama dalam perjalanan ke Mekah, Kiai Khalil selalu dalam keadaan berpuasa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari banyak digunakan membaca Al-Quran dan sholawat, sedangkan pada malam hari digunakan melakukan wirid dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu dilakukannya terus-menerus sampai tiba di Mekah. Setibanya di Mekah, Kiai Khalil segera bergabung dengan teman-temannya dari Jawa. Mereka yang telah mukim, seperti Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Ibrahim, Syekh Abdul Ghani Al-Asyi, dan masih banyak yang lainnya. Selama di Mekah, Kiai Khalil mempelajari berbagai ilmu pengetahuan agama. Banyak para syekh yang Kiai Khalil datangi. Di antara gurunya yang berpengaruh adalah Syekh Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani yang bergelar Syekh Ulama Al-Hijaz. Imam Nawawi Al-Bantani adalah seorang penafsir Al-Quran. Karyanya yang terkenal berupa tafsir Al-Quran berbahasa Arab sebanyak 2 jilid tebal berjudul Tafsir Munir li Ma'alim Al-Tanzil. Karya tulis guru Kiai Khalil ini sebanyak 99 buah, meliputi bidang tafsir, hadis, fikih, tasawuf, akidah, sejarah, akhlak, dan bahasa. Sedangkan guru Kiai Khalil yang lain yang juga sangat berpengaruh adalah Syekh Umar Khotib Bima. Semua gurunya mengajarkan fikih mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah salah satu aliran dalam fikih di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Pendiri mazhab ini adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan panggilan Imam Syafi'i dan mazhabnya disebut mazhab Syafi'i. Kata Syafi'i dinisbahkan kepada kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i Asy-Sya'id. Karya imam ini yang pertama adalah kitab Ar-Risalah, suatu kitab yang membahas tentang usul fikih, tetapi karyanya yang terkenal adalah kitab Al-Um, sebuah kitab yang komprehensif terdiri dari 7 jilid tebal berbahasa Arab. Selama belajar di Mekah, Kiai Khalil sangat tawadu kepada gurunya. Ketawaduannya kepada guru-gurunya tetap dilakukan walaupun kelak sudah menjadi ulama besar di Kabupaten Bangkalan, Madura. Pernah satu hari, Kiai Khalil naik dokar umum yang biasa ditarik seekor kuda. Baru berjalan beberapa meter, secara sambil lalu Kiai Khalil bertanya kepada sang kusir dokar. "Pak Kusir, kuda sampean yang bagus ini dari mana?" ucap Kiai Khalil sambil melihat kuda yang mulai lari. "Dari Bima," jawab Pak Kusir. Mendengar jawaban yang mengingatkan gurunya itu, serta merta Kiai Khalil minta berhenti, lalu segera membayar ongkos yang belum sampai itu. Kiai Khalil berbuat demikian karena menaruh hormat kepada gurunya yang berasal dari Bima. Selama belajar di Mekah, berbagai macam mazhab fikih dipelajarinya. Namun akhirnya Kiai Khalil lebih condong memperdalam pada salah satu mazhab, yaitu mazhab Syafi'i yang diajari di Masjidil Haram. Di Mekah, kebiasaan hidup sederhana dan prihatin tetap dijalankan, sama seperti waktu di pesantren Jawa.
Kyai Khalil sering makan kulit semangka ketimbang makanan yang wajar pada umumnya. Sedangkan minumannya hanya dari air zam-zam. Begitu dilakukannya terus-menerus selama 4 tahun belajar di Mekah. Hal ini mengherankan teman seangkatannya, seperti Asnawi dari Banten, Ahmad Khotib dari Minangkabau, dan Ahmad Yasin dari Padang. Bahkan ketika bermaksud buang air besar, Kyai Khalil tidak pernah melakukan di tanah haram, tetapi keluar ke tanah halal karena menghormati tanah haram. Di dalam berguru, Kyai Khalil mencatat pelajarannya menggunakan baju yang dipakainya sebagai kertas tulis. Kemudian setelah dipahami dan dihafal lalu dicuci, kemudian dipakai lagi. Begitu seterusnya dilakukan sampai merampungkan belajarnya di Mekah. Oleh sebab itu, pakaian Kyai Khalil semuanya berwarna putih. Tentang biaya selama belajar di Mekah, Kyai Khalil menulis berbagai risalah dan kitab kemudian dijual. Kyai Khalil banyak menulis kitab Alfiyah dan menjualnya seharga 200 rial per kitab. Terkadang memanfaatkan keahliannya menulis khat Arab, yaitu kaligrafi, untuk menghasilkan uang. Semua uang hasil penulisan risalah dan kitab kemudian dihaturkan kepada gurunya. Kyai Khalil sendiri memilih kehidupan sangat sederhana. Kehidupan sederhana ditempuhnya selama belajar di Mekah adalah pengaruh kuat ajaran Imam Ghazali, salah seorang ulama yang dikaguminya. Imam Ghazali bergelar Hujjatul Islam, bukti kebenaran Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali, seorang ulama yang berpengaruh dan diagungkan di dunia Islam. Al-Ghazali piawai dalam berbicara, juga sangat produktif dalam menulis. Karya tulisnya sangat banyak, lebih dari 228 judul buku dalam berbagai lapangan kajian Islam. Sayang, baru 54 judul yang baru diketemukan. Sudah 16 judul yang terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di antara semua penerjemah yang sangat baik hanyalah 2 orang, yaitu Abdullah bin Nuh dan Muhammad Bakir. Beberapa karangannya yang sangat monumental adalah kitab Ihya Ulumuddin, kitab Maskatul Anwar, kitab Tahafutul Falasifah, dan Minjahatul Abidin. Dalam mengarungi lautan ilmu di Mekah, di samping mempelajari ilmu lahir seperti tafsir, hadis, fikih, dan ilmu usul, juga mempelajari ilmu batin ke berbagai guru spiritual. Tercatat guru spiritual Kyai Khalil adalah Syekh Ahmad Khotib Sambas bin Abdul Ghaffar Al-Jawi Al-Sambasi yang bertempat tinggal di Jabal Qubais. Ahmad Khotib Sambas berasal dari kampung Asam, Sambas, Kalimantan Selatan. Selain berbagai mursyid thariqah, juga dikenal sebagai seorang ahli tafsir, hadis, dan pakar fikih. Ajarannya ditulis oleh murid-muridnya dalam bentuk risalah berbahasa Melayu. Seorang muridnya bernama Muhammad Ismail bin Abdul Rahman Al-Bali menghimpun ajaran Syekh Ahmad Khotib Sambas dalam kitab Fathul Arifin. Kitab ini berisi tuntunan pelaksanaan zikir thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Sedangkan murid lain bernama Ma'ruf bin Abdullah Khotib Palembang menghimpun dalam risalah yang dibangsakan kepada Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Guru besar ini mengajarkan thariqah dengan memadukan kedua ajaran thariqah, yaitu thariqah Qadiriyah dan thariqah Naqsabandiyah. Biasanya kedua thariqah ini terpisah dan berdiri sendiri. Namun setelah Syekh Ahmad Khotib, kedua thariqah ini dipadukan. Kyai Khalil bersama Abdul Karim Serang dan Tolhah berguru kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas. Setelah ketiganya mendapatkan ijazah dan berhak sebagai mursyid, kemudian pulang ke Jawa menyebarkan thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Menurut Ki Haji Sohibu Wafa Tajul Arifin yang terkenal dengan sebutan Abah Anom, seorang mursyid thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah di Tasikmalaya. Syekh Abdul Karim menyebarkan thariqat di Banten, Syekh Tolhah di Cirebon,
dan Syekh Muhammad Khalil di Madura. Tentang keabsahan thariqah Kyai Khalil, banyak kekhilafan di antara ulama. Namun menurut catatan yang mendengar langsung lewat kaset penjelasan murid Kyai Khalil Bangkalan, yakni Ki Haji Ahmad Samsul Arifin, bahwa thariqah Kyai Khalil adalah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Demikian yang dapat disampaikan pada video kali ini tentang Kyai Khalil selama belajar di Makkatul Mukarramah. Isi konten ini disadur dari buku yang berjudul Surat Kepada Anjing Hitam, Biografi dan Karomah Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan, yang ditulis oleh Saifur Rahman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.